Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan kesehatan sehingga kita dapat sama-sama belajar pada kesempatan kali ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Perkenalkan, saya Kanza Jasmine Aulia dengan NIM belakang 267. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membawakan kutum singkat terkait fikih dasar, khususnya tentang bab Toharoh yang diambil dari salah satu kitab fikih yang terkenal, yaitu Matan Tokrib atau Tokrib oleh Abu Syuja. Dalam Islam, sebelum kita melaksanakan ibadah apapun seperti sholat, membaca Al-Quran, ataupun masuk masjid, kita diwajibkan untuk suci dari hadas dan najis. Karena itu, ulama selalu memulai kitab fikih dengan bab toharoh atau harus syatrul iman, yaitu kesucian adalah sebagian dari iman. Dan Matan Tokrib ini menjelaskan toharoh secara ringkas, sistematis, dan mudah dipahami. Dalam kitab Tokrib disebutkan bahwa air yang bisa digunakan untuk bersuci itu ada 7. Yang pertama ada air hujan, air laut, air sungai, air sumur, mata air, air salju, dan air es. Air sendiri terbagi menjadi 4 hukum. Yang pertama, air suci dan mensucikan, inilah yang dipakai untuk berwudu. Kedua, air makruh, seperti air yang terlalu panas. Ketiga, ada air suci tapi tidak mensucikan, yaitu seperti air bekas wudu. Yang keempat, ada air najis, yaitu air yang tercampur dengan najis sehingga mengubah salah satu sifatnya seperti bau, rasa, atau warna, atau air yang jumlahnya sedikit, kurang dari 2 kullah dan terkena najis. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa syariat itu sangat detail dalam mengatur kebersihan. Nah, setelah mengetahui airnya, maka masuklah kita ke amalan yang paling sering kita lakukan, yaitu berwudu. Wudu itu bukan hanya sekedar ritual membasuh anggota tubuh, tetapi juga syariat yang sangat detail. Kitab Tokrib menjelaskan bahwa rukun wudu itu ada 6. Yang pertama ada niat, membasuh wajah, membasuh tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki sampai mata kaki, dan tertib. Selain rukun wudu, ada juga sunah-sunah wudu, seperti berkumur, menghirup air, mendahulukan yang kanan, dan membasuh sebanyak 3 kali. Ada juga hal-hal yang membatalkan wudu. Itu diantaranya ada keluar sesuatu dari 2 jalan, tidur nyenyak, hilang akal, menyentuh lawan jenis non-mahram, dan menyentuh kemaluan. Ulama menekankan bahwa wudhu itu bukan sekedar ritual, tetapi juga sarana membersihkan diri lahir dan batin. Namun, ada kalanya wudhu aja tuh nggak cukup. Ada kondisi di mana seseorang itu diharuskan untuk mandi junub atau mandi wajib. Dalam Tokrib, perkara yang mewajibkan mandi wajib itu ada 6, yaitu yang berlaku untuk semua ada jima, keluar mani, atau meninggal dunia. Selanjutnya, yang terkhusus untuk perempuan yaitu seperti haid, nifas, dan melahirkan. Rukun mandi wajib itu sendiri ada 3. Yang pertama ada niat, terus ada menghilangkan najis pada tubuh, dan meratakan air ke seluruh tubuh dan rambut. Tujuan mandi wajib itu sama seperti wudhu, yaitu menyucikan diri sebelum kita menghadapkan diri kepada Allah. Namun, Islam juga agama yang sangat memudahkan. Nah, bagaimana kalau seseorang itu tidak dapat menemukan air? Nah, disinilah syariat itu memberikan solusi yang sangat luar biasa, yaitu dengan tayamum. Tidak adanya air itu bukan alasan untuk meninggalkan ibadah. Karena itu Allah menggantikannya dengan tayamum menggunakan debu yang suci. Syarat seseorang itu dibolehkan untuk tayamum antara lain adalah tidak ada air, tidak bisa menggunakan air, dan menggunakan debu yang suci.
Tayamum sendiri rukunnya ada 4. Yang pertama niat, mengusap wajah, mengusap tangan sampai siku, dan tertib. Ini menunjukkan bahwa syarat itu fleksibel dan mengutamakan kemudahan. Setelah memahami wudhu, mandi wajib, hingga tayamum, kita bisa melihat satu benang merah yang sangat jelas, yaitu fikih toharoh ini bukan sekedar teori, tapi juga berhubungan langsung dengan ibadah kita sehari-hari. Bersuci ini mengajarkan kita beberapa hal, seperti disiplin, karena bersuci itu punya rukun yang harus tertib. Lalu kebersihan, karena ada najis yang harus dibersihkan. Kemudian rasa malu dan adab, dan tanggung jawab menjaga diri sebelum beribadah. Toharoh ini membentuk karakter seorang muslim untuk selalu bersih, teratur, dan hormat dalam beribadah. Dari penjelasan kutum singkat ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa toharoh itu adalah fondasi ibadah. Tanpa bersuci, sholat kita tidak akan sah. Tanpa memahami toharoh, ibadah kita tidak sempurna. Melalui kitab Matan Tokrib, para ulama telah menyusun ilmu ini dengan sangat ringkas namun padat maknanya. Semoga kita senantiasa dalam menjaga kebersihan lahir dan batin agar ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kutum singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua agar dapat selalu menjaga kesucian dalam beribadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.